Ketika Anda merasa hidupmu sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sahabat SW30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Memang saya tahu ketika kita merasa di titik paling bawah, kita berasa di titik paling berat, kita hari ini bangun pagi, seolah-olah sudah tidak ada harapan, bekerja keras sepanjang hari, jalan keluar pun sudah tidak ada. Yang ada adalah masalah yang datang bertubi-tubi, entah itu masalah dari hutang, entah itu masalah dari atasan, entah itu masalah dari supplier, entah itu masalah dari teman, entah itu masalah dari kesalahan yang telah kita berbuat. Seolah-olah hidup itu seperti tidak ada jalan keluar lagi. Sahabat SW30 yang saya cintai, video renungan kali ini saya buat dengan satu tujuan. Kunci dibuat itu karena ada lubang kuncinya. Jadi saya percaya masalah itu ada, dibuat, diizinkan oleh Tuhan yang Maha Esa terjadi dalam hidup Anda, itu karena pasti ada jalan keluarnya. Saya mau memberikan Anda sebuah kalimat motivasi dan penguat pada video kali ini, bahwa jalan keluar itu pasti ada. Saya ingin mengisahkan kisah seorang veteran perang yang saya sadur dari buku Badai Pasti Berlalu halaman ke-38. Dalam perjalanan saya ada sebuah kisah yang sangat memotivasi saya dan sebagai rasa terima kasih. Saya sungguh ingin berbagi kisah ini pada Anda. Saya yakin kisah ini mampu menginspirasi dan membuat kita tetap fokus pada impian yang ingin kita raih. Pada 1986 di kota New York, diadakan lomba maraton internasional yang diikuti oleh ribuan pelari dari berbagai penjuru dunia. Lomba ini mengambil jarak 42 km dengan trek mengelilingi kota New York. Jutaan orang dari seluruh dunia ikut menonton acara tersebut melalui televisi yang disiarkan secara langsung secara besar-besaran. Ada satu orang yang menjadi pusat perhatian di lomba tersebut. Orang itu bernama Bob Whelan. Bob adalah seorang veteran perang Amerika. Dia berlari, dan berlari. Tapi yang hebat, dia berlari bukan dengan kedua kakinya, tapi dia berlari dengan kedua tangannya. Mengapa dia berlari dengan kedua tangannya? Karena dia kehilangan dua kakinya karena terkena ranjau saat perang di Vietnam. Untuk berlari, Bob menggunakan kedua tangannya untuk melemparkan badannya ke depan. Begitu lomba dimulai, ribuan peserta mulai berlari secepat mungkin ke garis finish. Wajah-wajah mereka menunjukkan semangat yang kuat. Para penonton tak henti-hentinya bertepuk tangan untuk terus mendukung para pelari tersebut. 5 km telah berlalu, beberapa peserta nampak mulai kelelahan dan mulai berjalan kaki. 10 km telah berlalu, di situ mulai tampak siapa yang mempersiapkan diri dengan baik dan siapa yang hanya sekedar ikut untuk iseng-iseng atau meramaikan kegiatan itu. Bahkan beberapa peserta sudah nampak kelelahan. Mereka memutuskan untuk berhenti dan naik ke bus panitia. Sementara hampir seluruh peserta telah berada di kilometer ke-5 hingga kilometer ke-10. Bob baru saja menyelesaikan kilometer pertama. Bob berhenti sejenak, membuka kedua sarung tangan yang sudah koyak dan rusak, menggantinya dengan yang baru. Dan kemudian kembali berlari dengan mengayunkan tubuhnya ke depan dengan kedua tangannya. Ayah Bob yang bersama ribuan penonton lainnya tak berhenti menyemangati. Come on Bob, lari terus. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa Bob. Karena keterbatasan fisiknya, Bob hanya mampu berlari sejauh 10 km selama 1 hari. Di malam hari, Bob tidur dalam sleeping bag yang telah disiapkan oleh panitia yang mengikutinya. Bahkan lomba maraton itu sudah selesai dalam hitungan 1 hari. Tapi Bob cuma mampu menyelesaikan 10 km per hari. Tak terasa akhirnya 4 hari telah berlalu. Dan hari itu adalah hari ke-5 bagi Bob Whelan. Tinggal 2 km lagi yang harus ditempuh. Hingga suatu saat hanya tinggal 100 meter lagi dari garis finish. Bob jatuh terguling. Fisik Bob benar-benar sudah kehabisan tenaga. Bob perlahan-lahan bangkit dan membuka kedua sarung tangannya. Tangan Bob sudah terlihat berlumuran darah. Ada yang tampak mengering darahnya malah. Dokter yang mendampinginya sejenak memeriksanya dan mengatakan bahwa kondisi Bob sudah parah.
Bukan karena luka di tangannya saja, tapi kondisi jantung dan pernapasan Bob yang sudah tidak memungkinkan lagi. Dia menyarankan agar Bob berhenti demi kebaikan dirinya. Bob memejamkan mata beberapa saat. Saat si dokter tentu dia pikirkan baik-baik. Dan di tengah-tengah gemuruh, suara penonton yang mendukungnya. Samar-samar Bob dapat mendengarkan suara ayah yang berteriak. "Come on Bob, get up. Ayo Bob, bangkit. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai Bob. Buka matamu dan tegakkan badanmu. Lihatlah ke depan Bob. Garis finish sudah di depan mata. Come on, get up. Ayo cepat bangun. Tunjukkan pada semua orang Bob, siapa dirimu. Don't give up, jangan menyerah. Get up, cepat bangkit." Pelan-pelan Bob mulai membuka matanya. Saat itulah matanya melihat garis finish yang sudah dekat. Semangatnya mulai membara kembali tanpa sarung tangan. Bob melompat ke depan. "Ayo Bob, satu lompatan lagi. One more steps Bob. Capailah apa yang kamu inginkan Bob," teriak ayahnya yang terus mendampinginya. Dan akhirnya satu lompatan terakhir, Bob membuat tubuhnya melampaui garis finish. Saat itu meledaklah gemuruh tepuk tangan dari para penonton yang berada di tempat itu. Bob bukan saja telah menyelesaikan perlombaan itu, Bob bahkan mencatatkan dirinya di Guinness Book of Record sebagai satu-satunya orang cacat yang berhasil menyelesaikan lari maraton. Beberapa saat kemudian ketika ada puluhan wartawan yang menemuinya, Bob berkata, "Saya bukan orang hebat. Anda tahu saya tidak punya kaki lagi. Saya hanya mencapai apa yang telah saya inginkan. Dan kebahagiaan yang saya dapat bukan dari apa yang saya dapatkan, tapi dari proses untuk mendapatkannya. Selama lomba, fisik saya menurun drastis. Tangan saya sudah hancur berkeping-keping dan berdarah-darah. Tapi rasa sakit saya bukan karena luka itu. Tapi ketika saya memalingkan wajah saya dari garis finish. Jadi saya kembali fokus untuk menatap goal saya. Saya rasa tidak ada orang yang akan gagal dalam hari maraton ini. Tidak masalah Anda mencapainya dalam waktu berapa lama, asal Anda terus berlari sampai tujuan Anda telah tercapai. Disadur dari Guinness Book of World Record, Bob Whelan. Sahabat SP30 yang saya cintai, mungkin Anda mendengarkan kisah ini, air mata Anda telah meleleh. Apakah Bob hari ini tidak ada jalan keluar? Bahkan di kilometer ke-10 hari sudah gelap. Pertandingan udah selesai. Tapi pertandingan maraton itu tidak pernah berhenti bagi seorang Bob. Pertandingan maraton itu terus dilaksanakan. Kisah ini sudah saya ceritakan sejak 20 tahun lalu ketika saya pertama kali mendengarkan kisah ini. Saya sudah mendengarkan kisah ini di awal tahun 2000-an. Dan 20 tahun kemudian sekarang di akhir penghujung tahun 2020, saya kembali mengisahkannya. Dan tetap air mata saya meleleh mendengarkan kisah Bob Whelan. Meskipun kisah ini saya tulis di buku saya, tetap perasaan Bob Whelan itu masih ada. Dan untuk Anda bisa melihat dengan lebih jelas perjuangannya, Anda silakan ketik aja di YouTube. Anda bisa melihat bagaimana man with no leg, only arms, hanya dengan lengannya dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sampai hari ini belum ada yang memecahkan rekornya. Bagaimana seorang veteran perang tapi dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan selesai. Sahabat SP30 yang saya cintai, kalau Anda hidup Anda sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi, tolong renungkan kisah Bob Whelan ini. Niscaya kisah Anda tidak seberat kisah beliau. Jalan keluar pasti ada. Tetap tenang, tetap bersyukur, dan jangan pernah kehilangan harapan dan putus asa. Saya doakan masalahmu segera selesai dan Anda segera menemukan jalan keluar. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.